Oke, malam ini saya mau berbagi kasih karunia. Eh, pertemuan pertama dari buku kedua. Judulnya Pertemuan yang Terlupakan. Umat Israel yang tinggal dalam perbudakan Mesir selama 430 tahun. Setelah 430 tahun, tepat pada hari itu juga, dicatat, orang Israel keluar dan menempuh perjalanan di padang gurun, dipimpin oleh Musa. Mereka berjalan untuk menuju ke tanah janji, tanah Kanaan. Di Keluaran 12 dicatat sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, mereka keluar, Exodus, menuju ke tanah janji. Sambil mereka menempuh perjalanan itu, Musa menuliskan beberapa kitab. Salah satunya itu kitab Kejadian. Nah, sambil menempuh perjalanan, umat-umat Israel itu dibekali, diajarkan dari isi dari kitab Kejadian tersebut. Nah, kita akan rangkumkan sedikit kisah-kisah yang dicatat sampai dengan Kejadian 11. Jadi ini kan apa ya? Ibaratnya itu segala hal yang kita pelajari di buku 1. Nah, peristiwa-peristiwa apa aja? Kejadian 3 itu mencatat peristiwa makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Ada makan. Di Kejadian 4 ada pembunuhan yang dilakukan oleh Kain. Berakhir pada beberapa generasi kemudian, Lamek, keturunan Kain itu nyanyi dia. Setelah dia membunuh orang, dia nyanyi. Ada kan nyanyian Lamek. Ingatlah hai, dengarlah hai istri-istri Lamek. Aku telah membunuh, katanya kan. Nah, kemudian ada apa lagi? Perkawinan anak-anak lelaki Allah dan anak-anak perempuan dunia. Ini di Kejadian 6. Jadi Kejadian 3, 4, 6. Jadi kita bisa lihat dari satu orang, Hawa, Adam dan Hawa, jadi dosanya makin berkembang. Dia pertama dosa Adam itu apa? Makan buah pengetahuan kan. Kain jadi apa? Pembunuh. Sampai ke Lamek jadi pembunuh. Sampai keluarga besar tuh jadi apa? Terus sampai satu bangsanya bagaimana? Perkawinan anak-anak lelaki Allah dan anak-anak perempuan dunia. Jadi dosa itu berkembang. Kemudian setelah itu kan bumi dihancurkan lewat air bah. Bumi dihukum lewat air bah. 8 orang keturunan termasuk Nuh itu selamat lewat bahtera. Jadi dihapus semua. Nah, lewat keluarga Nuh pun dosa mulai masuk lagi. Dicatat apa? Dosa Ham yang menceritakan aib ayahnya. Kemudian berkembang menjadi apa? Seorang yang bernama Nimrod. Harusnya Nimrod itu adalah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, tapi dia orang yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Kalau bahasa aslinya tuh kayak dia nantang Tuhan. Kebudayaan yang dibangun oleh Nimrod itu salah satunya tuh yang bangun Menara Babel. Dan akhirnya keturunan-keturunan iman pun seperti Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Tera, Abraham, semuanya jadi penyembah berhala. Nah, siklus dosa kita bisa lihat apa? Ulang lagi. Dari satu individu, jadi satu kelompok, jadi satu bangsa. Penuh. Nah, ini adalah beberapa kisah yang mereka pelajari sampai dengan Kejadian 11, sambil jalan di padang gurun. Nah, ketika mereka merenungkannya, mereka akan sadar tentang pekerjaan dosa dan kejahatan yang berkembang pesat. Ini yang harusnya mereka sadari. Kalau mereka belajar dan sadari, oh ternyata pekerjaan dosa itu berkembang dengan sangat pesat. Kejahatan dan dosa berkembang sangat pesat. Banyak orang telah gagal menjalani kehidupan iman. Meskipun mereka lahir dari keluarga beriman, dan mereka menerima pewarisan iman, bahkan sambil hidup atau telah hidup sambil melakukan rutinitas iman, yaitu beribadah, berdoa, mengangkat korban persembahan. Namun tanpa sadar, mereka terseret oleh apa? Oleh cara-cara hidup yang duniawi. Dosa itu dengan sangat kuat merayu anak-anak Allah ke sisinya. Akhirnya tanpa sadar,
telah berjalan dalam cara hidup yang humanis. Cara hidupnya humanis. Nah, tapi mereka bukan hanya belajar ini aja. Kejadian sampai 11 itu bukan cuma catat ini aja. Oh, sorry, saya lupa pencet PowerPoint-nya. Nah, selain ini dia juga pelajari ini. Di Kejadian 3 ayat 15, Tuhan berikan proto-injil, janji tentang Mesias. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini di Taman Eden. Tuhan bilang sama ular. Kemudian, apalagi? Ketika Adam sebelum diusir, Adam dan Hawa itu dipakaikan pakaian kulit binatang. Kemudian, kepada Kain pun Tuhan kasih tanda perlindungan kepada Kain. Kemudian sebelum air bah datang, Tuhan bilang apa? Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Jadi dikasih perintah untuk apa? Bangun kapal. Kemudian setelah keluar dari air bah, dikasih perjanjian pelangi. Aku taruh busurku di awan, supaya itu jadi tanda perjanjian. Kalau aku lihat busurku tuh, aku tidak akan memberikan penghakiman, kata Tuhan. Berikutnya, bahkan ketika semua orang telah berubah menjadi jahat, Allah memanggil Abraham. Ini ya yang jadi selain catatan-catatan tentang kejatuhan manusia dan bagaimana dosa itu berkembang, umat Israel pun harusnya belajar apa? Bagaimana kelestarian iman itu bisa tampak walaupun sejarah dosa dan kejahatan itu penuh. Jadi di dalam dunia yang gelap, iman itu benar-benar dijaga. Ini juga harusnya mereka pelajari. Harusnya mereka renungkan. Jadi Allah itu secara terus-menerus memperlihatkan masa depan yang cerah. Meskipun di tengah-tengah penghakiman. Kalau kita renungkan ya, proto-injil atau pakaian kulit binatang itu diberikannya saat kapan? Saat mereka jatuh dosa kan? Tanda perlindungan kepada Kain itu diberinya kapan? Waktu Kain jatuh dosa. Bahtera itu diberinya kapan? Saat dunia penuh dengan dosa. Dunia itu sudah penuh catatannya. Dosa besar di bumi. Perjanjian pelangi diberikan kapan? Setelah mereka keluar dari Bahtera. Bahkan nggak ada apa-apa. Tuhan bilang, aku akan janji. Itu selesai penghakiman. Pemanggilan Abraham kapan? Saat dosa kembali memenuhi dunia. Allah pisahin Abraham. Allah pisahkan Abraham dari cara-cara dunia, dan Allah membuat Abraham berjalan dalam iman. Ya, kita terakhir semua bahas ini. Di buku 1 kita bahas ini semua. Pemisahan-pemisahan dalam kehidupan Abraham. Jadi kisah-kisah ini hendak menyadarkan bahwa Allah senantiasa hendak menyelamatkan manusia. Senantiasa. Cik Diana itu jadi co-host, nanti bantu mute ya. Hana gimana? Oke. Jadi kisah-kisah ini juga menyadarkan bahwa Allah senantiasa hendak menyelamatkan manusia. Makin gelap dunia, makin terang kasih Allah. Tanpa kasih Allah, iman itu nggak akan tersisa sedikit pun. Nggak akan tersisa sedikit pun. Nah, jadi sejarah yang mencatat kehidupan 2000 tahun dari Adam sampai Abraham, itu tuh seperti gelap sama terang itu lagi jalan bersamaan. Yang terang berusaha menerangi yang gelap, sementara yang gelap berusaha menelan yang terang. Dan apakah kegelapan berhasil? Kegelapan tidak berhasil. Nah, lewat kisah sampai Kejadian 11, itu dicatat dengan jelas jejak kaki perjalanan iman dari bapak-bapak leluhur. Jejak iman kehidupan bapak-bapak leluhur. Jejak kaki yang Tuhan pelihara
terus-menerus mengalir tanpa terputus. Nah, Tuhan catat itu semua dan Tuhan ajarkan. Sehingga bagi orang Israel yang sedang berjalan di padang gurun, jejak kaki ini terlihat oleh mereka. Dan yang lebih utama lagi, haruslah membangkitkan semangat bagi orang-orang yang mempelajarinya bahwa kami pun harus melanjutkan perjalanan iman ini. Kami harus melanjutkan perjalanan iman ini. Nah, demikianlah umat Israel yang keluar dari Mesir, mereka introspeksi diri. Sejauh ini bagaimana kehidupan mereka di Mesir? Apakah dosa dan kejahatan telah masuk dalam kehidupan kami di Mesir? Nah, termasuk kita pun hari ini yang belajar, yang membahas ini, kita pun harusnya dapat introspeksi. Seperti apa kehidupan kita di dunia ini? Kita ini lebih ke duniawi apa ke surgawi? Nah, kalau kita sadar dan bertobat, kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa, Tuhan, sama seperti Abraham yang dipisahkan, tolong pisahkan juga aku hari ini. Nah, ini semua hal yang dibahas dari kejadian 1 sampai kejadian 11. Harus paham ini dulu. Tanpa mengerti ini, nanti kejadian 12 sampai ke wahyunya bisa salah mengerti. Nah, kita lanjut ya. Berbekal semua ini, perjalanan padang gurun itu terus berlanjut, dan pencatatan kitab kejadian pun juga masih berlanjut. Nah, jadi mulai hari ini saya mau berbagi kasih karunia dari buku seri Sejarah Penebusan yang seri kedua, judulnya Pertemuan yang Terlupakan. Buku ini penulis penulis kembali ngajak kita untuk mengingat zaman dahulu kala, memperhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu, mengajak kita untuk bertanya dengan hati yang ingin mengerti. Ilustrasinya kayak seorang pengemis yang memohon untuk mendapatkan sesuatu. Nah, di buku ini penulis bentangkan lagi kronologis peristiwa-peristiwa sejarah-sejarah yang tercatat di Alkitab. Tepatnya mulai dari Kejadian 12 sampai kitab Yosua. Banyak ya, dari kitab Kejadian 12 sampai kitab Yosua. Ini kira-kira sejarah berapa tahun? Kita akan bandingkan dengan waktu kita belajar buku 1. Buku 1 itu Kejadian 5 dan Kejadian 11. Kejadian 5 sampai Kejadian 11 itu kan 6 pasal kan? 6 pasal. Nah, tapi itu adalah sejarah 2000 tahun. Nah, sekarang itu kan 6 pasal, sekarang 6 kitab nih. 6 kitab. Kira-kira berapa tahun nih? Dari Kejadian 2 sampai Yosua. Ini sejarah berapa tahun? Kita coba hitung ya. Nah, ini tahun-tahunnya teman-teman terima aja dulu, nanti kita akan bahas ke depannya dengan detail. Kejadian 12 sampai Kejadian 50 itu sejarah kira-kira 200 tahun. Kemudian dari kitab Kejadian sampai kitab Keluaran itu ada 400 tahun kehidupan yang hilang, nggak dicatat. Hilang aja 400 tahun. Kemudian dari kitab Keluaran sampai kitab Yosua itu kejadian 40 tahun. Jadi total jumlah tahunnya ini kurang lebih 600 tahun, 600 tahunan. Dengan penghilangan kisah selama 400 tahun. Itu sebagian besar kehidupan di Mesir itu nggak dicatat. Berarti sebenarnya ya, dari 6 buku yang mau dibahas ini, itu mencatat kisah sejarah selama cuma 200 tahunan. Cuma 200 tahunan. Sekarang kita bandingin. 6 buku, 200 tahun. 6 pasal, 2000 tahun. Maka kalau dari segi isinya aja, harusnya banyak sekali. Lebih banyak detail-detail yang di Alkitab dibentangkan di dalam Alkitab. Nah, kalau kita perhatikan lagi, hanya membahas silsilah di Kejadian 5 sampai Kejadian 11, itu 2 pasal kan. Penulis Pendeta Abraham Pak, itu dia bisa bentangkan itu jadi satu buku. Buku satu itu tebalnya hampir 300 halaman. Silsilah di kitab Kejadian itu hampir 300 halaman. Cuman Kejadian 5 dan Kejadian 11. Buku 2, itu bahannya 6 kitab. Bahannya banyak sekali. Tapi waktu terbit pertama kali, buku 2 itu tebalnya itu cuma 400 halaman. Nah, jadi dulu saya pikir begini, oh kalau buku 1 itu prinsipnya membentangkan, 2 pasal dibentangkan di satu buku, kalau buku 2 itu kebalikannya, yaitu memadatkan. 6 kitab dipadatkan dijadi satu buku. Nah, dulu saya pikir begini, sampai di kemudian hari,
buku 2 itu diterbitkan lagi dengan ditambahkan 100 halaman. Jadi 500 halaman. Nah, itu kan awalnya kan saya bahas dan belajar buku yang cuma 400 halaman. Nah, kemudian begitu terbit yang 500 halaman, saya bandingin. Saya lihat apa sih sebenarnya yang ditambah. Ternyata banyak sekali yang di buku awalnya itu ditulis cuma dalam paragraf singkat, atau bahkan hanya beberapa kalimat gitu. Itu ternyata adalah rangkuman dari suatu peristiwa yang sangat besar, yang kalau diterangkan itu menjadi berhalaman-halaman. Nah, itu bikin saya merenung lagi. Sebenarnya seberapa dalam sih yang dimengerti oleh penulis? Seberapa banyak hal yang sebenarnya penulis bisa bentangkan dan jelaskan? Bisa berapa buku sebenarnya kalau bahannya itu dari 6 kitab ini? Nah, kemudian nggak lama kemudian buku 3 keluar, buku 6 keluar, ini kan buku 2. Kemudian buku 3 keluar, buku 6 keluar, buku 7 keluar, buku 8, buku 9, buku 10. Semua buku-buku ini itu bahannya itu paling banyak dari 6 kitab ini. Buku 8 pun kayak ngulang lagi. Buku 9 juga sama. Buku 10 itu cerita tentang Abraham. Jadi, saya menjadi sadar bahwa kalau mau dibentangkan semua, entah berapa buku yang bisa dibuat. Dari 6 kitab ini banyak sekali yang bisa dijelaskan. Ini beberapa contoh buku-bukunya. Maka kemudian buku 2, Pertemuan yang Terlupakan, karena penulis ngerti ini semua dan penulis punya bahan ini semua, saya pikir, kenapa buku 2 itu diterbitkan duluan? Kenapa nggak cerita Abraham dulu? Atau Kemah Suci dulu? Apa Imam Besar dulu? Apa maksud terdalam yang ada dalam penulis? Kenapa buku 2 diterbitkan dulu? Nah, secara luar, buku-buku sejarah penebusan itu akan ajak kita mengerti secara kronologis aliran-aliran peristiwanya. Sehingga fakta-fakta Alkitab itu menjadi jelas. Bagaimana situasi di zaman itu, latar belakang terjadinya suatu peristiwa bagaimana, kaitannya dengan peristiwa lain seperti apa, semuanya itu dibentangkan dan nyambung. Nah, di buku 2, kita diajak untuk benar-benar ngerti kronologis bagaimana peristiwa itu terjadi dari Abraham nih ya, sampai Israel menduduki tanah Kanaan dipimpin oleh Yosua. Dari Abraham sampai Israel menduduki tanah Kanaan. Itu secara kronologisnya kita akan bahas itu dan kita tahu, oh begini ceritanya. Tapi secara rohani, secara dalam, yang mau disampaikan itu apa? Nah, untuk mengerti ini, kita akan bahas pembahasan kita tuh jadi 2. Kita akan bagi pembahasan kita jadi 2 bagian. Bagian pertama itu adalah sebelum Exodus, sebelum keluar dari Mesir, dan sesudah keluar dari Mesir. Sebelum Exodus, temanya itu adalah Allah yang memberikan perjanjian suluh. Setelah Exodus adalah penggenapan perjanjian suluh. Jadi ini tentang perjanjian suluh, makanya kalau baca di buku 2 ada subjudulnya perjanjian suluh dan penggenapannya. Nah, nanti selama beberapa minggu ke depan, saya akan coba bahas dalam beberapa pertemuan tentang bagian pertama, kemudian kita akan bahas beberapa pertemuan dari penggenapan perjanjian suluhnya. Ini ya, kita akan bahas dari 2, sebelum dan sesudah Exodus. Perjanjian dan penggenapan perjanjian suluh. Nah, ini apa sih? Kita akan bahas ini secara detail, tapi hari ini kita mau bahas garis besarnya dulu. Sebelum Exodus, ini sebelum Exodus, berarti yang di kitab Kejadian ya. Allah itu panggil Abraham dan kasih dia janji. Tepatnya Allah kasih Abraham tuh 7 janji. Ini rincian-rincian janjinya. 7 tempat di Alkitab dicatat Tuhan memberikan Abraham janji. Nah, dari semua janji ini, pada dasarnya sama. Yang dijanjikan tuh pada dasarnya sama. Isinya tuh Allah menjanjikan tanah dan keturunan, benih. Tapi dari setiap perjanjian ini, perjanjian keempat itu disebut perjanjian suluh, perjanjian obor ya. Perjanjian obor. Kenapanya juga nanti. Nah, perjanjian suluh ini adalah perjanjian yang paling detail
apa aja yang akan terjadi di antara semua janji yang Tuhan berikan. Paling detail. Nah, intinya tuh poinnya begini. Poinnya Allah janjikan seperti ini. Eh, Allah janjikan bahwa Abraham itu akan jadi bangsa yang besar. Dan bangsa besar itu akan memperoleh tanah tempat kediaman. Lewat bangsa besar ini, yang diam di tanah yang dijanjikan itu, dunia lo akan mendapat berkat. Ini dulu, kalau ingat ini, maka pelajaran ini sukses. Pelajaran ini sukses. Jadi tujuannya adalah Abraham itu akan menjadi bangsa besar itu akan menempati suatu tempat kediaman, dan lewat bangsa ini, seluruh dunia akan dapat berkat. Nah, janji ini kemudian diwariskan kepada Ishak, kepada Yakub, nanti juga diwariskan kepada 12 anaknya. Nah, akhir dari kejadian 50 itu adalah 12 anak Yakub semuanya pindah ke Mesir, nanti di bawah pengawasan Yusuf yang mangku bumi di Mesir. Ceritanya tuh terakhir sampai Yusuf mati. Kejadian 50 pasal 26 pasal terakhir. Itu Yusuf mati. Ini akhir kitab Kejadian. Nah, ini adalah bagian pertama tentang bagaimana Tuhan memberikan perjanjian sulu. Kemudian bagian keduanya adalah penggenapan perjanjian sulu. Ratusan tahun berlalu setelah Eksodus, maka ketika umat Israel yang sedang keluar dari Mesir, baca buku Kejadian 12, terus sampai Kejadian 50, Yusuf mati, mereka bukan hanya mengerti asal-usul mereka, tapi mereka juga mengerti tentang perjanjian yang Allah berikan kepada bapa leluhur mereka. Oh, mereka adalah bangsa yang benar-benar memiliki hubungan khusus dengan Allah. Dan yang paling utama, mereka tuh jadi mengerti tujuan kehidupan mereka itu apa. Kalau kita menempatkan diri jadi salah seorang yang keluar dari Mesir di zaman itu, dan sedang jalan ke tanah janji, maka apa yang akan kita mengerti? Wah, generasi ini bukan generasi yang menyaksikan proses penggenapan perjanjian saja. Bukan hanya menyaksikan. Tapi generasi ini adalah generasi yang bahkan dipakai Tuhan untuk menggenapi perjanjiannya. Jadi bukan cuma cerita, bukan cuma lihat Tuhan genapi, tapi mereka sendiri lagi genapi. Nah, jadi dibekali dengan pengetahuan tentang semua tadi, tentang pekerjaan dosa yang dahsyat, pengetahuan tentang Tuhan yang menjaga aliran iman, atau pengetahuan tentang sejarah pemisahan, pemilihan Abraham, pengetahuan tentang bagaimana janji diberikan kepada Abraham, terus kepada bapak leluhur mereka. Akhirnya mereka sadar apa? Wah, kami ini benar-benar adalah umat Allah yang Allah janjikan itu kepada Abraham. Allah janjikan kepada Abraham, benih kan? Itu kami. Umat yang telah di Allah persiapkan, itu kami. Tanah yang Tuhan janjikan, itu tanah Kanaan tuh, tanah yang sudah disiapkan. Nah, kini berbekal itu semua, mereka dengan berani maju menempuh perjalanan padang gurun, dengan sepenuhnya bersandar kepada Allah, menempuh perjalanan iman mengikuti jejak kaki Bapak leluhur. Dengan lancar dan mulus sampai masuk ke Kanaan. Apakah seperti itu? Apakah mereka dengan berani menempuh perjalanan padang gurun? Apakah mereka sepenuhnya bersandar pada Allah? Menempuh perjalanan iman tepat mengikuti semua jejak kaki yang ditunjukkan? Sambil jalan ke Kanaan di padang gurun? Kitab Keluaran, kitab Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai ke kitab Yosua, isinya itu kebanyakan sejarah pengkhianatan, sejarah ketidakpercayaan, dan sejarah keluh kesah kepada Allah. Kok bisa? Kita hari ini harusnya nanya, kok bisa? Kan mereka sudah dibekali pengetahuan. Kan sudah belajar. Karena pengetahuan mereka tahu. Janji mereka tahu. Tapi pengetahuan dan janji itu nggak kelihatan. Pengetahuan hanyalah pengetahuan. Janji hanyalah janji. Teori. Sedangkan perjalanan padang gurun nyata. Panasnya nyata. Debunya nyata.
sepinya nyata, tidak gampang untuk menjalani perjalanan iman. Tidak gampang. Padahal mereka satu komunitas iman harusnya. Nah, maka kehidupan perjalanan padang gurun dari generasi Israel ini, kan mereka lagi genapi perjanjian sulu kan, mereka lagi jalan. Meskipun banyak sekali hal-hal yang memalukan, itu dicatat lagi. Supaya apa? Kehidupan mereka dicatat supaya apa? 1 Korintus 10 ayat 11 catat apa? Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Maka kita ini termasuk orang yang beruntung. Sangat beruntung. Kenapa? Karena kita dibekali pengetahuan banyak sekali tentang pekerjaan pemisahan. Apa yang orang Israel belajar dulu dari kitab Kejadian, kita pun belajar hari ini. Bahkan apa? Kehidupan mereka pun kita belajar. Kita bahkan mempelajari bagaimana mereka jalan di padang gurun. Nah, tapi kembali lagi, pengetahuan hanyalah pengetahuan, teori. Kehidupan kita hari ini bagaimana? Kehidupan kita hari ini 2022 itu kehidupan kita nyata. Mereka punya padang gurun mereka, kita pun punya padang gurun kita. Apakah gampang berjalan di jalan iman? Apa jangan-jangan masih di Mesir? Nah, meskipun begitu, meski banyak hambatan, umat Israel berhasil masuk ke tanah Kanaan dan menaklukkan Kanaan dan menempati Kanaan. Nah, jadi akhirnya satu keluarga, yaitu keluarga Abraham, itu bisa jadi satu bangsa Israel yang menempati tanah Kanaan. Nah, jadi kita rangkumkan sekali lagi. Jadi kalau kita baca kitab Kejadian 12 sampai kitab terakhir Yosua, kita akan ngerti, oh, bangsa Israel itu berdirinya begini. Asal-usulnya tuh begini. Bagaimana berdirinya? Satu keluarga bisa jadi satu bangsa. Bagaimana? Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu. Kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak tahu. Bagaimana satu keluarga bisa jadi satu bangsa? Jawabannya tuh janji. Semuanya awalnya dari janji. Allah kasih janji. Allah kasih perjanjian. Allah kasih perjanjian, Allah yang genapi. Sampai terjadi sesuai dengan janji itu. Jadi kalau ditanya, bagaimana sih sejarah terbentuknya bangsa Israel? Yaitu lewat perjanjian. Perjanjian dan penggenapan perjanjian sulu. Janji diberikan kepada Abraham, diwariskan ke Ishak, ke Yakub, ke 12 anak. Mereka masuk ke Mesir. Terus Tuhan keluarin, mereka jalan di padang gurun dan masuk ke Kanaan. Yang mimpin waktu itu, waktu mereka masuk ke Kanaan itu Yosua. Karena Musa mati. Di kemah terakhir itu Musa mati. Jadi Abraham yang satu orang saja, tanpa anak, jadi satu bangsa. Dicatat di Yesaya, pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Seorang diri. Nah, jadi akhirnya janji perjanjian sulu yang diberikan kepada Abraham itu genap. Bangsa Israelnya jadi. Tapi kita tahu bahwa Alkitab itu bukan buku yang ngajarin sejarahnya Israel. Bukan buku yang ngajarin kita buku sains, pengetahuan tentang sejarah berdirinya orang Yahudi. Ada arti dalam, ada rahasia besar di sini. Kata penulis Ibrani mencatat seperti ini. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ini ngomongin apa sih? Penulis Ibrani nyatat lagi di ayat 8. Ibrani 4 ayat 8 dicatat begini. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi secara sejarah benar Yosua bawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Secara sejarah benar umat Israel sudah masuk ke tempat yang dijanjikan, tempat perhentian yang Tuhan janjikan. Secara luar perjanjian sulu itu genap. Tapi Yosua bilang, kalau memang ngomongin itu doang, Tuhan nggak akan ngomong tentang hari lain. Makanya ayat 9 catat, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah.
Makanya di ayat 1 ditegaskan, janji akan masuk ke dalam tempat perhentiannya itu masih berlaku. Jadi, tanah yang dijanjikan kepada Abraham secara rohani itu masih ada. Tempat perhentian yang dimaksud itu bukan tanah Kanaan. Nah, jadi kalau perjanjian Sulu bukan cuma ngomongin sejarah berdirinya bangsa Israel, perjanjian Sulu itu ngomongin apa? Pertama-tama, kita nggak boleh salah paham atas kenapa diberikannya perjanjian Sulu kepada Abraham. Ini penting banget. Karena kalau salah mengerti, ini melencengnya jauh sekali. Seperti yang terjadi pada umat Israel. Mereka begitu berbangga diri sebagai keturunan Abraham. Nah, jadi apa alasannya Allah berikan perjanjian suluh pada Abraham? Atau bahkan, kenapa Allah berikan perjanjian, kenapa Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, seseorang yang berdosa? Abraham itu kan penyembah berhala, kan? Kenapa Allah mau mengikat perjanjian dengan seorang penyembah berhala? Kenapa? Jawabannya adalah, Allah memberikan perjanjian kasih karunia. Secara teologis disebutnya ini perjanjian kasih karunia. Kenapa disebut perjanjian kasih karunia? Pertama, perjanjian kasih karunia itu adalah perjanjian yang diberikan oleh Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Jadi manusia itu berdosa, tapi Allah kudus. Allah yang kasih perjanjian kepada manusia yang berdosa. Makanya itu kasih karunia. Jadi itu sepenuhnya bergantung pada kasih karunia sepihak dari Allah. Benar-benar sepihak. Jadi untuk menerima perjanjian kasih karunia ini syaratnya apa? Kondisi iman kita tuh nggak penting. Kondisi iman kita, kondisi pertobatan kita, pengetahuan kita tidak bisa jadi syarat atau jadi faktor yang bermanfaat. Jadi perjanjian kasih karunia itu tidak meminta suatu persyaratan apapun. Karena memang itu kasih karunia yang nggak terbatas. Hadiah cuma-cuma yang dianugerahkan melalui Dia. Makanya dicatat di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bahkan Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa? Ya kasih karunia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi hanya jadi penerima perjanjian kasih karunia, hanya jadi penerima, manusia itu dijamin dapat hidup kekal. Kenapa? Karena perjanjian kasih karunia itu dibuat di atas atau berdasarkan perjanjian penebusan. Nah, ini perjanjian penebusan apa lagi nih? Simpelnya gini, sebelum penciptaan, dicatat di Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Maksudnya bagaimana? Jadi sebelum penciptaan, Allah itu sudah tahu bahwa manusia itu akan jatuh dosa. Sebelum penciptaan Allah sudah tahu bahwa manusia itu tidak akan bisa menjaga perjanjian. Kalau dikasih perjanjian untuk jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat, pasti makan. Perjanjian perbuatan itu adalah perjanjian yang keselamatan manusia tergantung pada perbuatannya. Kalau dia makan, dia mati. Kalau dia nggak makan, dia hidup. Jadi jangan fokus kepada makan nggak makannya, tapi pada ketaatannya ya. Jadi hidup itu dari ketaatan. Ketika manusia taat, melakukannya dengan perbuatan, mereka hidup. Nah, tapi Tuhan tahu manusia nggak bisa ini. Nggak akan sanggup dan pasti mati. Ketika dikasih kehendak bebas, pasti mereka comot makan. Oleh karena itu, sebelumnya, Tuhan sudah bikin perjanjian ini. Namanya perjanjian penebusan. Sebelum penciptaan, Allah janji bahwa untuk memulihkan manusia yang nantinya diusir, karena nggak bisa janji perbuatan, Allah yang akan menggenapi janji tersebut. Allah yang akan datang sebagai manusia, yaitu Yesus, untuk menggantikan manusia menggenapi perjanjian perbuatan. Perjanjian yang Adam nggak bisa lakukan, itu Tuhan yang akan lakukan.
Makanya Yesus harus datang sebagai apa? Rupanya harus bentuknya manusia. Di Kejadian 3 ayat 15 apa? Keturunanmu dan keturunannya. Galatia 4 tulis apa? Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Karena dia harus datang dalam rupa Adam, manusia. Dicatat. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Yang pertama itu, Yesus harus datang dengan menggunakan rupa manusia. Ini perjanjian penebusan. Jadi Allah itu seperti ngomong, Yesus, nanti kamu datang sebagai manusia untuk menggenapi semua janji ini ya, karena manusia itu pasti nggak akan bisa. Amin. Ada 400 sambil sejarah penebusan dibentangkan, itu di perjanjian lama, ada 400-an nubuat yang menyentuhkan tentang bagaimana Yesus datang, bagaimana dia harus menderita, bagaimana dia akan ditolak. Dan Yesus ngomong apa? Amin. Nah, bukan hanya Yesus harus datang sebagai manusia, Yesus pun harus datang sambil menggenapi semua kebenaran hukum Taurat dan membayar hukuman dosa. Dicatat di Galatia 3. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Maka ketidakbisaan manusia itu yang harus tanggung akhirnya siapa? Yesus sendiri yang tanggung. Jadi segala sesuatu yang dinyatakan oleh hukum Taurat, Yesus yang tanggung. Semua ini sudah direncanakan sebelum kejatuhan. Demi keselamatan mereka, Yesus bilang, amin. Aku akan menebus mereka. Nah, karena ada perjanjian penebusan inilah, karena ada prinsip perjanjian penebusan ini, maka setiap kali manusia itu menjadi penuh dengan dosa, Tuhan itu benar-benar nggak bisa tinggalkan, nggak bisa hapus. Tuhan terus samperin satu orang, dan kasih perjanjian kasih karunia. Nah, seperti salah satunya itu perjanjian suluh, perjanjian 7 perjanjian yang diberikan kepada Abraham. Itu bukan karena Abraham itu beriman, ataupun Abraham itu orang yang penuh pertobatan, atau Abraham itu orang yang sangat baik. Bahkan ketika ia menjadi penyembah berhala di Ur Kasdim, Allah telah mencurahkan kasih karunia-Nya. Memilihnya, memanggilnya, misahin dia, sambil berikan perjanjian. Ada banyak sekali orang yang terima perjanjian kasih karunia di Alkitab. Abraham ini salah satunya. Ada Nuh juga, kalau baca di Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh dapat perjanjian kasih karunia. Musa, Daud, Yeremia, Yeskiel, di buku 2 nanti didetailin. Maksudnya dikasih sedikit intro-intro mengenai perjanjian-perjanjian kasih karunia yang diberikan. Jadi di setiap era, Tuhan bikin perjanjian, Tuhan genapi. Supaya tiap-tiap generasi itu tersambung oleh kasih karunia. Nanti kalau teman-teman buka buku 2, baca lebih detail, tuh nanti akan jelas semuanya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, jadi secara luar, perjanjian suluh digenapi karena Tuhan janjikan tanah dan keturunan, kan? Tanah dan keturunan ini ngomongin bangsa Israel sama tanah Kanaan. Tapi secara dalam, tanah dan keturunan, seed, itu tuh ngomongin hati dan firman. Kalau teman-teman baca di Lukas 8, Yesus tuh kasih perumpamaan tentang penabur, benih, seed, turunan. Itu firman, kan? Lukas 8 ayat 11. Benih itu adalah firman Tuhan. Tanah itu hati. Nah, kenapa Allah janjikan tanah dan keturunan pada Abraham? Kenapa dijanjikan tanah dan keturunan? Karena tanah dan keturunan, atau tanah dan
firman, hati dan firman, itu sudah hilang. Kapan hilangnya? Pertama hilangnya di Taman Eden oleh Adam. Di Taman Eden, hati Adam tercuri, firman di dalam hati Adam tercuri. Nah, jadi lewat perjanjian suluh dan penggenapannya, sebenarnya Allah tuh sedang menceritakan lewat peristiwa-peristiwa perjanjian diberikan sampai digenapi, itu Allah sedang kasih tahu kita bagaimana Allah akan memulihkan manusia. Memberikan manusia yang berdosa loh, hati yang memiliki iman melalui firman. Dan akhirnya mereka percaya kepada Allah. Luar biasa kan ini? Dari seorang manusia yang berdosa, akhirnya memiliki iman dan percaya kepada Allah. Nah, lewat pencatatan Alkitab dari Kejadian 12 sampai Yosua, Tuhan jelaskan dengan detail bagaimana ini akan terjadi. Dan penulis jabarkan kepada kita, detail demi detail. Jadi ketika Allah menyatakan kepada Abraham, aku akan memberikan kepadamu keturunan dan tanah, itu tuh seperti Allah sedang ngomong sama Adam, hei Adam, aku akan memulihkan kembali keturunan dan tanah yang kamu hilangkan. Lihatlah. Nah, itulah tujuan terakhir kita belajar buku silsilah di kitab Kejadian kan juga begitu kan, pemulihan keturunan ilahi. Allah bekerja untuk memulihkan keturunannya supaya orang yang nggak percaya akhirnya menjadi percaya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Abraham sewaktu pemanggilan dirinya itu mengerti hati Allah atau mengerti kehendak Allah yang seperti ini atau tidak? Contoh ya, misalnya Kejadian 12 nih, ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari nenek negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Panggilan ini kan ini kan kalimat yang diucapkan Tuhan kan. Tapi kan di balik kalimat ini kan ada hati dan kehendak Tuhan kan. Abraham ngerti nggak hati dan kehendak Tuhan itu? Ataukah Abraham mikir, wah ini diberkati nih, nama masyhur, kaya nih pasti, keturunan banyak, bangsa yang besar kan, berarti keturunan banyak nih, tanahnya luas, negeri yang ditunjukkan, bukan kasih tanah loh, kasih negeri. Bahkan orang yang kutuk aku tuh akan dikutuk, orang yang berkati aku semua akan diberkati. Bahkan bukan cuma diberkati, semua kaum di bumi mendapat berkat. Apakah Abraham mikir, wah nanti aku kalau udah kaya, berarti aku harus bagi-bagi duit, bagi-bagi perbuatan baik, perbuatan sosial, ciptain lapangan kerja banyak, semua orang bisa diberkati oleh aku. Semua kaum di bumi mendapat berkat. Apa berkat itu? Apa kasih karunia terbesar yang bisa didapat oleh manusia di bumi? Kalau Titus 2 catatnya begini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Berkat terbesar apa yang bisa didapat semua kaum di bumi? Itu adalah hati yang percaya kepada Allah. Suatu bangsa di mana isinya orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan dapat hidup di jalan yang ditunjukkan Allah. Bukan hanya mereka percaya kepada Allah, tapi mereka hidup di jalan yang ditunjukkan Allah. Itu makanya kalau di bumi ada bangsa seperti itu, bumi itu akan jadi seperti sorga. Maka tugas besar yang dipercayakan Allah kepada Abraham, apa alasan Tuhan memilih Abraham? Oleh Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dicatat di Kejadian 18 ayat 19, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya
dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham ngerti nggak? Ketika dia lagi di rumah bapaknya, ayo pergi ke suatu tanah, suatu tempat. Ayo kita pergi. Aku akan membuat kamu menjadi berkat. Abraham ngerti nggak ini? Abraham ngerti. Hati Allah, Abraham ngerti. Kehendak Allah, Abraham ngerti. Kita tahu dari mana? Kita akan bahas ini nanti. Tapi hari ini, kalimat orang Kristen akan menjadi berkat, orang Kristen harus menjadi berkat, itu terlalu gampang, terlalu sering, dan terlalu enteng dikatakan, dikeluarkan. Tapi apakah ngerti kedalaman makna kalimat ini? Bagaimana dengan orang-orang Israel? Apakah mereka mengerti? Nah, waktu mereka di Mesir, orang-orang Yahudi, keturunan jasmani Abraham, mereka tidak mengerti hal ini. Mereka nggak ngerti tujuan pemanggilan Abraham. Juga nggak ngerti hati Allah di balik pembentukan bangsa mereka. Dicatat di Keluaran 19 ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kenapa mereka nggak ngerti? Karena mereka lupa. Sudah lupa semua. Firman-firman Tuhan mereka lupa semua. Kasih agape Tuhan lupa semua. Kasih agape Tuhan yang terus memegang manusia, memegang iman, di mana zaman terus jahat, Tuhan selalu pegang, manusia nggak pernah tahu, dan nggak pernah mau tahu. Makanya nggak ada yang membaca Alkitab kan? Bagaimana Tuhan memberikan perjanjian kasih karunia, manusia nggak mau tahu. Padahal seluruh sejarah itu ada air mata Tuhan. Mereka lupa akan kenangan penuh kasih karunia. Ketika bapak-bapak leluhur mereka berjalan di jalan Allah, bersama Allah. Ibaratnya tuh mereka melupakan apa? Melupakan pertemuan dengan Allah. Makanya judul buku 2 apa? Pertemuan yang terlupakan. Imam, bangsa besar yang olehnya semua mendapat berkat. Kenapa? Karena ini bangsa imam. Imam itu apa sih? Perantara antara Allah dan manusia loh. Bukan cuma imam, tapi kudus. Bangsa yang imam, kerajaan imam, bangsa yang kudus. Ketika Musa bebaskan mereka dari perbudakan, bawa mereka ke Kanaan, suatu negeri yang berlimpah susu madu, dari sudut pandang mereka, bayangan mereka tentang tanah janji itu terbatas kepada hal-hal yang diliputi keserakahan. Hal-hal yang selama ini mereka nantikan dan rindukan di Mesir. Mereka salah fokus. Fokusnya apa? Susu dan madu. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Umat eksklusif kita ini, keturunan sejati, keturunan Abraham. Yang lain mah bahan bakar neraka. Nggak ada bangsa yang seperti kita. Terus di pandangan seperti itu diwariskan sampai di zaman Yesus datang. Akhirnya Yesus datang ngapain? Disalib. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Ketika Allah janjikan keturunan kepada Abraham, keturunan seperti apa sebenarnya yang Allah sedang bicarakan? Kalau cek di bahasa aslinya, dijelaskan di Galatia, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Perjanjian Sulu, sebenarnya Tuhan lagi janjiin siapa? Yesus. Aku akan berikan Yesus. Aku akan berikan firman yang menjadi manusia. Yesus yang adalah aktor utama. Benih sejati yang akan memulihkan Eden. Memulihkan tanah hati manusia seperti apa? Eden.
Akhirnya orang-orang yang percaya kepada Yesus itu disebut sebagai apa? Keturunan Abraham yang sejati. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, kalau bahasa hari ini, ketika Tuhan janjiin, Abraham, kamu akan kuberikan tanah dan keturunan. Bahasa hari ini, Tuhan janjiin orang Kristen. Orang Kristen itu akan lahir dari Abraham. Kan milik Kristus orang Kristen kan? Jadi lewat orang Kristen, lewat saudara-saudara, lewat teman-teman dan saya, Allah itu hendak memulihkan kembali keturunan iman. Makanya kehidupan manusia yang percaya kepada Allah, kehidupan manusia yang berjalan di jalan yang ditunjukkan oleh Allah, itu nanti akan dipercontohkan oleh orang-orang Kristen. Sebagai keturunan rohani Abraham, kita ada tugas ini. Itulah kenapa kita dipilih jadi orang Kristen. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, itu Allah janjikan kepada Abraham. Hey, kalau kita lihat ya, Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini ngomongin apa? Abraham, kamu lihat ke langit, kamu hitung. Kalau kamu bisa hitung bintang di langit, kamu hitunglah. Sebanyak itulah orang yang akan percaya kepada Allah. Sebanyak itulah orang akan percaya akan nama Yesus. Kita bisa mengertinya seperti itu hari ini. Dan ayat 6, Abraham bilang apa? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Akan sebanyak itulah Yesus kecil. Akan sebanyak itulah orang-orang yang mengikuti teladan Yesus. Kamu lihat ke langit, kamu coba hitung. Nah, kalau kalimat itu diberikan kepada kita hari ini, kehendak itu dipercayakan kepada kita hari ini, harusnya kita katakan amin kan? Amin ya Tuhan. Aku pun mau jadi salah satunya. Nah, lewat buku Sejarah Penebusan seri yang kedua, Pertemuan yang Terlupakan, penulis jabarkan dengan detail bagaimana Allah memberikan perjanjian, bagaimana Allah genapi perjanjian, mulai dari Abraham sampai ke Kanaan. Penulis tuh hendak sampaikan bahwa janji Allah itu pasti akan digenapi. Seperti perjanjian suluh itu digenapi secara luar apa adanya, secara rohani pun akan genap. Tanah dan benih itu benar-benar akan pulih. Pada setiap kita, penulis buku hendak tegaskan, firman Tuhan itu benar-benar akan bertahta di dalam hatimu. Kenapa bisa begitu? Apakah karena kita orang yang beriman hari ini? Atau karena kita telah melakukan banyak perbuatan baik sampai hari ini? Atau apakah pertobatan kita itu benar-benar bagus? Bukan. Firman itu akan digenapi karena janji, karena kasih karunia. Allah telah bersumpah dengan janji. Itu yang kita pegang. Tuhan, kamu janji. Yeremia 31 tulis, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Allah itu setia. Ibrani 11, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Semoga ketika kita selesai membahas perjanjian suluh dan penggenapannya,
sambil merenungkannya lewat sudut pandang sejarah penebusan, kita bisa menemukan kembali pertemuan dengan Allah yang terlupakan. Dan semoga pertemuan itu dapat kita wariskan ke setiap orang-orang ya. Pembahasan kita sampai di sini. Ini baru intro dulu. Kira-kira nanti kita akan belajar ini.